Pemandangan kampung Indonesia pada tahun 1928, jalanan yang sederhana, rumah-rumah tradisional. Jamaah yang memasuki agen, berbicara dengan agen perjalanan, mempersiapkan dokumen atau uang untuk membeli tiket. Di tengah kehidupan sederhana di kampung, bagi umat Muslim yang bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji, langkah pertama adalah memesan tiket kapal. Di agen perjalanan kampung, calon jamaah bertemu dengan para agen yang telah berpengalaman. Agen-agen ini bekerja sama dengan perusahaan pelayaran Belanda yang mengoperasikan kapal menuju Tanah Suci. Setelah membayar, calon jamaah menerima tiket mereka. Sebuah tanda bahwa perjalanan panjang menuju Tanah Suci segera dimulai. Jamaah dari kampung berjalan menuju stasiun kereta api. Dengan barang bawaan mereka, para jamaah dari berbagai kampung berbondong-bondong menuju stasiun kereta api, memulai perjalanan panjang menuju Tanjung Priok, pelabuhan utama yang akan membawa mereka ke Tanah Suci. Kereta api penuh sesak, berangkat menuju Tanjung Priok. Perjalanan dengan kereta api ini adalah langkah pertama menuju impian mereka, menunaikan ibadah haji di Makkah. Pelabuhan Tanjung Priok, 1928. Disinilah ribuan langkah berkumpul membawa harapan yang sama, bisa menjejakkan kaki di Tanah Suci. Begitu kereta berhenti, para jamaah berhamburan turun. Tak ada waktu berleha. Mereka segera bergerak, menembus keramaian pelabuhan yang dipenuhi suara peluit, deru mesin kapal, dan teriakan para buruh angkut. Bagi mereka, pelabuhan ini bukan sekadar tempat berangkat. Ini adalah gerbang menuju impian suci yang telah lama ditabung, baik secara harta maupun doa. Barang bawaan diangkut satu persatu, sebagian dengan tangan, sebagian lagi dinaikkan ke kapal menggunakan tali tambang. Sebuah kerjasama yang sederhana, namun penuh makna. Disinilah semangat gotong royong hadir. Sesama jamaah saling bantu. Tak peduli dari mana asal mereka, Solo, Padang, atau Madura, semua menyatu dalam satu niat lillahi ta'ala. Sementara sebagian fokus pada barang, yang lain sibuk mencari tempat duduk di atas geladak. Tidak ada tiket dengan nomor kursi. Siapa cepat dia dapat. Bahkan untuk tidur pun, mereka harus berebut tempat di antara tumpukan koper dan peti kayu. Ketegangan bercampur haru. Mereka tahu, begitu kapal bergerak, tanah air akan perlahan hilang di balik cakrawala. Peluit panjang kapal terdengar tanda keberangkatan sudah dekat. Para jamaah segera bergegas menaiki tangga sempit menuju geladak. Wajah-wajah penuh harap dan cemas memenuhi jalur sempit itu. Tangga kapal menjadi saksi langkah terakhir mereka di tanah air. Isak harut terdengar pelan, karena mereka tahu ini adalah perjalanan suci, sekaligus perpisahan yang belum tentu berujung pulang. Saat tangga terakhir terangkat dan kapal mulai meninggalkan dermaga, hati para jamaah telah berlayar lebih dulu menuju Baitullah. Kapal terus melaju menuju Palembang pelabuhan berikutnya. Di sana, ratusan jamaah telah menanti untuk ikut serta menuju Tanah Suci. Suatu sore di Sungai Moisi yang megah. Di sini, ratusan jamaah lainnya bergabung. Dari ulu sampai ilir, mereka datang membawa harapan yang sama menuju Mekkah. Geladak kapal pun semakin penuh. Tapi semangat justru semakin menyatu. Dari Jawa hingga Sumatera, satu niat, satu tujuan.
Dari Batavia, rombongan haji terus bergerak. Kini, tibalah giliran Palembang. Di kota ini, antusiasme warga luar biasa. Di pelabuhan, para keluarga sudah menanti, sebagian mengantar, sebagian lagi berharap bisa berangkat. Terdengar kabar, Sweeten sich weer honderden aan, ratusan orang kembali bergabung. Semangat haji menular dari mulut ke mulut, tak hanya dari Palembang kota, tapi juga dari Ulu dan Ilir, datang dengan perahu kecil menuju dermaga besar. Mereka ingin jadi bagian dari perjalanan suci itu. Bagi masyarakat Palembang, berhaji bukan sekadar kewajiban agama. Ia adalah lambang kemuliaan sosial, bukti ketekunan hidup, dan harapan akan keberkahan keluarga. Sebelum menyeberangi lautan Hindia menuju Jeddah, kapal-kapal haji wajib singgah di Sabang, sebuah titik transit yang sunyi, tapi penuh makna. Di sini, setiap jemaah turun, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk diuji. Tubuh mereka diperiksa, suhu diukur, dan paru-paru didengar dengan seksama. Kolera, malaria, dan berbagai penyakit lain menjadi momok bagi perjalanan panjang ini. Pemerintah kolonial tak ingin wabah menyebar ke kapal-kapal mereka. Jemaah berdiri berbaris, satu persatu, dengan wajah tegang dan pasrah. Bagi sebagian, hasil pemeriksaan ini bisa menentukan lanjut ke Mekah atau pulang kembali ke tanah air. Sabang bukan sekadar pemberhentian, ia adalah gerbang seleksi, gerbang ujian yang pertama sebelum tanah suci. Sabang bukan hanya tempat pemeriksaan kesehatan. Bagi para jemaah, ini juga menjadi kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir untuk membeli kebutuhan bekal makanan, kain ihram tambahan, bahkan surat untuk keluarga. Di pasar kecil dekat pelabuhan, tangan-tangan tua memilih perlengkapan. Sebagian menukar koin perak terakhir yang mereka punya. Bukan untuk kenyamanan, tapi untuk bertahan di perjalanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Setelah ini, mereka akan memasuki samudra luas. Tak ada pasar, tak ada pelabuhan, hanya ombak, angin, dan doa yang menemani. Dalam perjalanan menuju Tanah Suci, waktu seakan melar. Hari-hari panjang di atas lautan tak berujung membuat para jemaah harus belajar bertahan bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Namun di antara suara ombak dan angin kapal, ada tawa kecil yang terdengar. Salah satu petugas kapal, entah sengaja atau kebetulan, memperlihatkan trik sulap sederhana. Sebuah hiburan langka yang disambut dengan sorak dan tepuk tangan. Sejenak, kapal itu bukan lagi tempat transit spiritual, tapi menjadi panggung kecil di tengah samudra, di mana iman dan tawa bisa berdampingan. Di laut yang luas, manusia tetap mencari kehangatan, bahkan dalam bentuk hiburan kecil, yang membuat waktu berjalan sedikit lebih cepat. Banyak lagi pemandangan yang indah dan tenang terlihat. Di geladak kapal, para jemaah memandang langit. Laut tenang, langit bersih. Tak ada lampu kota, hanya bintang-bintang yang berkelip seakan lebih dekat dari biasanya. Sebagian berzikir pelan, sebagian terpejam dalam diam. Kapal melaju, dan waktu berjalan tanpa terburu-buru. Dalam keheningan malam, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan. Seakan setiap hembusan angin membawa doa, dan setiap detik adalah percakapan batin yang dalam. Kapal akhirnya tiba di Perim, sebuah pulau kecil di selatan Yaman. Disinilah Laut Arab bertemu dengan Laut Merah. Disinilah batas dunia lama dilampaui. Perim adalah pintu gerbang. Bagi para jemaah, ini adalah pertanda bahwa tanah suci semakin dekat.
Namun bukan hanya itu yang berubah. Di Perim, rombongan dari Hindia Inggris bergabung. Mereka datang dari arah yang berbeda, tapi dengan niat yang sama, memenuhi panggilan ke Baitullah. Bahasa mereka berbeda, pakaian mereka pun lain. Tapi saat kaki menginjak dek yang sama, perbedaan luluh dalam semangat ibadah. Di tengah angin panas dan debu pelabuhan, lahirlah rasa persaudaraan. Sebuah kesadaran sunyi bahwa Islam tak mengenal batas bendera dan bangsa. Setiap malam, matahari terbenam di hadapan mereka. Cahayanya perlahan memudar di cakrawala dalam warna yang tak pernah sama. Merah jingga, emas, dan ungu menyatu di atas laut yang tenang. Bagi sebagian, ini sekadar pergantian hari. Tapi bagi mereka yang berlayar menuju Tanah Suci, ini adalah pertanda satu hari telah dilewati, satu hari lebih dekat pada Baitullah. Setelah berhari-hari di tengah samudra, setelah malam-malam panjang yang tenang dan penuh doa, akhirnya Jeddah terlihat di kejauhan. Garis pantainya perlahan muncul dari kabut laut. Bangunan-bangunan putih kecil terlihat berdiri di balik debur ombak yang perlahan mengecil. Para jemaah berjejal di sisi kapal. Ada yang menangis haru, ada yang bersujud diam-diam. Bagi mereka, ini bukan sekadar pelabuhan. Ini adalah gerbang menuju Tanah Suci. Semua letih, semua peluh, seolah luruh di depan pandangan itu. Tanah asing yang selama ini hanya mereka dengar dari kisah-kisah tua. Jeddah bukan akhir perjalanan, tapi bagi banyak hati, ini adalah awal dari sesuatu yang suci. Tak ada dermaga besar yang menyambut mereka. Kapal haji tak bisa bersandar terlalu dekat dengan daratan. Sebagai gantinya, perahu-perahu kecil datang menjemput satu persatu. Bergoyang diterpa ombak, mengantar para jemaah dari kapal besar menuju pelabuhan Jeddah. Di atas perahu, wajah-wajah letih berubah menjadi haru. Karena tanah yang selama ini hanya mereka lihat dalam mimpi, kini sudah bisa dicium dari dekat. Setiap dayungan membawa mereka lebih dekat ke Baitullah. Lebih dekat ke puncak dari sebuah perjalanan yang telah mengubah jiwa mereka selamanya. Di pintu masuk Jeddah, para jemaah harus melewati satu tahapan penting, pemeriksaan bea cukai. Disinilah Anda melihat wajah-wajah dari seluruh penjuru dunia. Ada yang datang dari Afrika, berbalut kain putih dan sorban panjang. Ada yang dari Asia Tenggara, dengan wajah lembut dan langkah penuh takzim. Ada pula yang dari Eropa dan Amerika, mengenakan pakaian yang sama, karena di sini semua dibersihkan dari status dan asal-usul. Bahasa mereka berbeda, warna kulit pun beragam, tapi semua mengucap satu kalimat yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Inilah wajah Islam yang sesungguhnya. Satu dalam tujuan, sejajar dalam ibadah. Di luar Masjidil Haram, di tengah hiruk pikuk dan panas kota tua ini, kita menyaksikan kebesaran yang tak bisa diukur dengan angka atau kata. Beginilah suasana Jeddah pada masa itu. Pelabuhan yang menjadi pintu masuk ke Tanah Suci. Inilah pintu masuk utama kota Jeddah, gerbang menuju Tanah Suci yang dipenuhi wajah-wajah dari segala penjuru bumi. Jeddah bukan kota biasa. Ia adalah pelabuhan suci, tempat pertama kali tanah Arab dipijak oleh para jemaah. Beberapa gambar ini memperlihatkan denyut hidup kota pelabuhan yang padat penduduk. Jalan-jalan sempit tapi ramai, dengan arsitektur kuno yang berbaur dengan hiruk-pikuk modernitas saat itu. Inilah jalanan paling keren pada zamannya, di mana unta, mobil, dan pejalan kaki bisa berbagi ruang dalam satu bingkai kehidupan.